Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Yang paling terkejut tentu saja adalah anggota pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17, yang tidak akan pernah menyangka pasukan pemburu iblis tingkat komandan telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan. Apakah mereka benar-benar berada di langkah ke-6? Meski terdapat perbedaan nilai yang sangat besar, mereka sebenarnya tidak terlihat terpengaruh sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun selama pertempuran di udara, yang merupakan pertempuran kerjasama pertama antara pasukan pemburu iblis tingkat raja dan kelompok Long Hao Chen, mereka memperhatikan bahwa setiap orang tampaknya memiliki peralatan tingkat legendaris. Dari awal pertempuran hingga akhir, serangan, kekuatan, dan kerjasama mereka satu sama lain sempurna. Selama durasi pertempuran udara, 4 penghilang pemburu iblis dibunuh oleh pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64, dengan Chai Er membunuh Star Demon. Kegunaan pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan lebih dari apa yang mereka harapkan. Menurut kesepakatan antara Long Hao Chen dan Tian Qing, mayat iblis akan menjadi milik salah satu dari 2 pasukan pemburu iblis yang memberikan pukulan fatal. Selain keuntungannya, Ubin poin kontribusi akan mencatat pembunuhan itu sendiri. Selama penyerangan, kedua pasukan pemburu iblis melancarkan serangan mereka dari 2 arah berbeda. Setelah melalui pertempuran ini, Tian Qing sangat yakin bahwa bukan karena keberuntungan kelompok Long Hao Chen berhasil membunuh ketua Jakues dari langkah ke-8. Apa yang berhasil mereka lakukan? Long Hao Chen memimpin serangan mereka, dengan peri elemen cahaya di sisinya yang mampu menggunakan kekuatan tungku suci spiritual untuk menarik perhatian 4 penghilang pemburu iblis, dan dengan kekuatannya sendiri, Long Hao Chen berhasil menghalau serangan dari 4 Demon Hun penghilang untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk melancarkan serangan mereka dari udara. Dan sekutunya itu, siapakah orang-orang itu? Teknik dan serangan mereka belum pernah terdengar sebelumnya. Sebuah perisai yang digunakan sebagai kapak perang, sebuah bola besar yang digunakan untuk melancarkan serangan penghancur yang merusak, dan 1 anggota regu yang membuat seekor burung phoenix muncul, dan yang paling ganas di antara mereka tetaplah pemanggilnya. Apa yang dia panggil? Bukankah itu naga iblis? Dengan kemunculannya saja dia membuat iblis-iblis itu setengah mati ketakutan, sehingga mereka bahkan tidak melakukan perlawanan. Meskipun Tian Qing dengan jelas memahami bahwa dia tidak boleh bertanya tentang rahasia orang lain, dia merasa terlalu penasaran dengan fakta bahwa pasukan pemburu iblis tingkat komandan, yang baru mencapai langkah ke-6, akan menandingi pasukan pemburu iblis tingkat raja mereka sendiri. Kekuatan bertarung, dia belum pernah mendengar tentang pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang begitu kuat, dan lebih jauh lagi, mengingat jumlah pasukan pemburu iblis mereka seharusnya sudah naik kelas baru-baru ini. Namun, dia masih bisa melihat bahwa rekan-rekan Long Hao Chen sebagian besar kuat dalam hal kekuatan ledakan dan tidak lebih. Namun serangan ledakan mereka benar-benar menakutkan. Sebenarnya, tidak mengherankan jika Tian Qing menganggap hal ini sulit untuk dipahami. Siapa yang bisa menduga bahwa tim Long Hao Chen sebenarnya seluruhnya dilengkapi dengan tungku spiritual, dan sebagian besar dari kelompok mereka bahkan telah memadukan tungku spiritual. Ini adalah alasan paling penting dari tingginya kekuatan ledakan dari pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan. Kedua pasukan pemburu iblis dengan cepat mendarat jauh. Setelah mencapai tempat yang ditemukan Tian Qing dengan mengikuti landmark alam, sebuah batu bergerak, memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Mereka masuk setelah menyembunyikan semua jejak mereka. Jalur ini juga menuju ke bagian tim. Setelah semua orang memasuki bagian tim, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Pembunuhan yang pasti dengan 1 serangan, dengan pengecualian beruang iblis, seluruh pasukan penghilang pemburu iblis ini telah dihancurkan, termasuk bahkan 1 bintang iblis di langkah ke-8. Orang mungkin bisa membayangkan dinas militer mereka yang luar biasa hanya dari hal itu. Kematian Star Demon dari langkah ke-8 adalah salah satu misi yang diterima oleh kelompok Long Hao Chen, yang memiliki imbalan besar. Hal ini pula yang mendorong Chai Er mengambil risiko dengan mengincar nyawa musuh. Hao Chen, di mana temanmu? Apakah dia baik-baik saja? Tian Qing bertanya.
Sebenarnya ketika Chai membunuh Star Demon dalam satu pukulan, serangannya bahkan menyebabkan perubahan di langit, membuat mereka sangat terkejut. Long Hao Chen menjawab, dia baik-baik saja. Mari kita istirahat dan mengatur ulang untuk saat ini. Lin Xin yang menggunakan tungku spiritual Blue Fire Phoenix dan Sima Xian yang menggunakan tungku spiritual Guntur Ungu tampak agak pucat. Jelas dari efek sekunder dari tungku spiritual, mereka semua butuh istirahat. Melihat sosok punggung Long Hao Chen saat dia pergi, Tian Qing menghela nafas diam-diam. Setelah menekan rasa penasarannya, dia masih menyadari bahwa tidak meminta terlalu banyak adalah hal yang lebih baik. Chai telah dipindahkan ke Menara Keabadian oleh Long Hao Chen, dan meskipun dia terlihat agak tenang, dia sebenarnya membakar kecemasan jauh di dalam hatinya. Chai dan dia selalu bersama, artinya, tidak ada yang bisa memahami Chai lebih baik dari dia. Dalam keadaan normal, bahkan dengan menggunakan kekuatan tungku spiritual samsara, dia tidak bisa langsung membunuh iblis langkah ke-8, bahkan jika langkah ke-8 itu murni terspesialisasi dalam sihir seperti bintang iblis. Ini bukan iblis pertama dari langkah ke-8 yang Long Hao Chen hadapi, dan pemahamannya mengenai kekuatan langkah ke-8 sangat mendalam. Khususnya, mengingat penyembunyiannya yang sempurna ketika Chai melancarkan serangannya, memastikan pembunuhan dalam satu pukulan, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, setelah mengetahui ada sesuatu yang salah dengan Chai Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengambil risiko mengungkap Menara Keabadian dengan mengirimnya ke sana. Dia lebih suka mengambil risiko daripada tinggal lebih lama lagi di medan perang, karena itu terlalu berbahaya baginya. Selama sisa pertempuran, Long Hao Chen juga terus berusaha sekuat tenaga, untuk mengurus pertempuran secepat yang dia bisa untuk kembali secepat mungkin. Dengan kilatan cahaya terang, melodi abadi diaktifkan kembali. Long Hao Chen memindahkan dirinya ke Menara Keabadian dengan sangat tidak sabar setelah kembali ke kamarnya. Meski mereka sudah bisa berlatih di lantai 2 Menara Keabadian, pintu masuk menara masih berada di lantai pertama. Chai diam-diam duduk di sana, bersila, dan dalam satu pandangan Long Hao Chen segera berubah. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh Chai sementara dia duduk di sana seperti patung. Chai Long Hao Chen berseru dengan cemas. Pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen akhirnya berhasil dengan susah payah merasakan jejak fluktuasi energi spiritual Chai Perasaan tidak nyaman dalam dirinya berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan. Nafas Chai masih ada, tapi sangat lemah, dan energi spiritual dalam dirinya sepertinya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia berubah menjadi bagian dari Menara Keabadian. Karena tidak ada niat membunuh yang biasa terpancar, dia memberikan perasaan menyatu dengan dunia. Mungkinkah Chai mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan? Long Hao Chen tidak yakin, tapi samar-samar merasa bahwa meskipun keadaan Chai saat ini tidak bisa digambarkan baik, tetapi tidak berbahaya. Kamu gadis yang sangat bodoh, bertindak begitu ceroboh. Long Hao Chen menghela nafas ringan, tapi memiliki pandangan memanjakan ke arah Chai duduk di dekatnya. Tatapannya tidak menyimpang darinya, merasakan beberapa perubahan pada auranya. Sebelum Chai terbangun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan sisinya. Seperti dugaan Long Hao Chen, jelas bukan dengan menggunakan kekuatan normalnya Chai berhasil membunuh Xing Su dalam satu pukulan. Menurut rencana Long Hao Chen dan Tian Qing, pembunuh dari pasukan pemburu iblis tingkat raja seharusnya mencoba membunuh bintang iblis. Pembunuh mereka adalah pada langkah ke-7, dan seorang pembunuh pada langkah ke-7 pasti memiliki peluang untuk berhasil membunuh seorang penyihir pada langkah ke-8. Berdasarkan rencana awal mereka tidak memiliki harapan besar untuk berhasil membunuh Star Demon, dan hanya berharap untuk menimbulkan kerusakan serius. Tidak mengetahui kekuatan Chai Tian Qing memberinya misi membantu pembunuhan dari pinggir lapangan. Namun, pertama kali indera bintang iblis menyelamatkannya, pembunuh langkah ke-7 ditemukan lebih cepat dari yang diperkirakan. Meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangannya, itu hanya menimbulkan luka ringan pada Star Demon dan tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, intervensi dari pembunuh langkah ke-7 tidak diragukan lagi menarik perhatian semua penghilang pemburu iblis, dan saat ini, Chai yang menggunakan kalung gaib yang dikombinasikan dengan kemampuan langkah ke-6-nya, tetap mengambang pada jarak 100 meter dari tanah, menunggu kesempatan. Chai memahami dengan sangat jelas bahwa untuk menyingkirkan pasukan penghilang pemburu iblis ini dalam waktu sesingkat mungkin, hal yang paling penting adalah menekan kekuatan bertarung dari iblis bintang yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Jika tidak, mengingat kekuatan besar dari Star Demons dan teknik ramalan besar yang tak terhentikan,
ketika mencoba sekuat tenaga melawan mereka, beberapa korban sangat mungkin terjadi. Jadi, saat itu, Chai hanya punya satu pemikiran, dan itu adalah mencoba yang terbaik melawan Star Demon itu. Adapun seberapa banyak yang bisa dia lakukan, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia tahu bahwa Long Hao Chen pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika terjadi bahaya mematikan. Keyakinan mutlak ini menghilangkan segala kekhawatiran dari pihak Chai dan tekadnya membawanya ke keadaan yang sangat istimewa. Putri Suci Samsara sama sekali tidak kalah dengan keturunan cahaya, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuh Chai. Saat itu, mata dan pikiran Chai hanya terfokus pada targetnya, seolah-olah tidak ada yang lain selain bintang iblis itu atau dirinya sendiri yang ada di dunia. Sambil memiliki fokus mutlak, menghilang seluruhnya, dan meningkatkan indranya ke tingkat tertinggi, Chai menghilang seluruhnya, sama seperti Long Hao Chen merasakannya sebelumnya. Dalam serangan sebelumnya, dia menjadi seperti awan di langit, hembusan angin di antara awan, bahkan Star Demon dari langkah ke-8 tidak memiliki cara untuk merasakan keberadaannya. Dalam keadaan seperti ini, belati samsara dan tungku spiritual samsara menghasilkan kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di benak Chai. Tepat pada saat itu, dia merasakan indranya menyatu satu sama lain, menarik semua kekuatan dari nalurinya. Dia sendiri bahkan tidak mengerti bagaimana dia melancarkan serangan seperti itu. Setelah menyelesaikan pukulan ini, Chai kehilangan 6 indranya, dan seluruh tubuhnya tetap menjadi bagian integral dari alam bahkan ketika diangkut oleh Long Hao Chen ke menara keabadian. Kali ini, hilangnya indranya bukan karena efek samping dari tungku spiritual samsara. Setelah menggabungkan 3 tungku spiritual, Chai sudah dapat menggunakan tungku spiritual samsara satu kali tanpa mengalami serangan balik, dan setelah penggunaan ini, dia hanya perlu istirahat selama jangka waktu tertentu untuk menghindari efek samping saat dia menggunakannya lagi. Tentu saja, jika dia ingin mengerahkan kekuatan tungku spiritual samsara yang lebih besar dengan menggunakannya beberapa kali berturut-turut, hal itu masih akan menimbulkan reaksi yang sama seperti sebelumnya. Keadaan istimewanya berlangsung selama 3 hari 3 malam, setelah itu perubahan auranya menjadi tenang dan kekhawatiran Long Hao Chen mereda. Dia tahu bahwa Chai pasti tenggelam dalam keadaan komprehensif. Sementara anggota lain dari pasukan pemburu iblis beristirahat dan mengatur ulang bagian tim, seluruh kota Mayor Jakues terjebak dalam keadaan hingar-bingar. Serangan tiba-tiba dari pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 dan pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64, dan keberhasilan mereka dalam membunuh pasukan penghilang pemburu iblis membawa kejutan besar pada kelompok iblis yang tinggal di kota. Iblis bukanlah orang bodoh. Dengan momentum tersebut, pencarian bawah tanah kedua dilakukan secara menyeluruh di kota Jakues, dan 6 regu penghilang pemburu iblis berkumpul lagi di kota Beruang Iblis. Satu-satunya yang selamat dari pasukan penghilang pemburu iblis tim bintang, marah, dan mencari bahkan sedalam 1 meter di bawah tanah. Situasi di luar sangat mencekam, bahkan berita yang disampaikan ke bagian tim pun semakin jarang. Namun, Tian Qi tidak khawatir, mengingat betapa besarnya bagian tim dari aliansi kuil, mencapai kedalaman 10 meter, dan mengingat penghalang khusus mereka, bahkan terbaik di langkah ke-9 tidak akan dapat menemukan lokasinya ketika mengerahkan kekuatan mentalnya untuk mencari. Pasukan pemburu iblis tidak pernah kekurangan kesabaran. Setelah berhasil membunuh pasukan penghilang pemburu iblis, bahkan tinggal di sana selama beberapa bulan akan menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Langit kota Jakues, Ah Bao memasang ekspresi muram, berdiri di sebuah ruangan yang diatur oleh Jakues Demons. Dia melihat keluar jendela. Di belakangnya, 9 pusat kekuatan iblis berdiri dengan tenang. Yue Ye termasuk di antara 9 iblis ini, tetapi tidak ada jejak Leng Xiao. Meskipun menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di antara penghilang pemburu iblis, Ah Bao tidak memiliki banyak keistimewaan. Tim yang dia pimpin hanyalah regu penghilang pemburu iblis tipe tim naga biasa, kecuali fakta bahwa dia sudah berada pada langkah ke-8 dalam kultivasi sementara Yue Ye baru mencapai langkah ke-6 dalam kultivasi, anggota lainnya semuanya berada pada langkah ke-7. Pengalaman di surga ilusi membuat Ah Bao sangat malu dan terhina. Dia berjanji untuk membunuh manusia yang mempermalukannya, sebelum mengambil Yue Ye sebagai istrinya. Karena itu, dia meminta untuk memimpin pasukan penghilang pemburu iblis bahkan dengan kedudukannya sebagai pangeran iblis, dan memimpin timnya untuk mencari jejak Long Hao Chen dan rekan-rekannya secara menyeluruh. Ah Bao benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen adalah pemburu iblis, dan kapten tim pemburu iblis. Selama ini masalahnya,
dia pasti harus datang ke wilayah iblis suatu saat nanti. Karena alasan ini, dia telah menunggu kesempatan dan berita. Ketika dia mengetahui tentang penggerebekan yang terjadi beberapa hari terakhir ini di kota Major Jaquez, dan terutama menerima laporan tentang sosok emas di medan perang, dia yakin bahwa sosok emas ini kemungkinan besar adalah Long Hao Chen. Hal inilah yang membuatnya membawa timnya sendiri dan menunggu selama 10 hari. Meskipun di permukaan, Ah Bao tampaknya tidak memiliki banyak keistimewaan, siapa di antara kelompok ini yang tidak mengetahui statusnya sebagai putra mahkota iblis, terlebih lagi, bahkan pada langkah ke-8, pemimpin tim lain dari regu penghilang pemburu iblis mana yang mungkin bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, setelah kedatangannya di sini, seluruh kota Mayor Jaquez berada di bawah kendali penuhnya. Pencarian kedua telah selesai, dan masih belum ada petunjuk. Sepertinya kedua pasukan pemburu iblis itu telah lenyap dari muka bumi sejak saat itu. Saudara Bao, pencarian sudah selesai. Para pemburu iblis itu seharusnya sudah meninggalkan area tersebut. Menurutku, kita tidak seharusnya membuang-buang waktu di sini. Yue Ye berkata dengan suara rendah kepada Ah Bao dari belakang. Ah Bao menggelengkan kepalanya, ekspresi wajahnya terlihat dingin dan tegas. Tidak, saya yakin mereka masih di kota Major Jaquez. Hanya saja kita tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Selama beberapa hari terakhir, aku bertanya dengan hati-hati beberapa kali, dan mengetahui bahwa sinyal darurat diluncurkan tepat waktu oleh beruang iblis, dan bahwa dua regu penghilang pemburu iblis terdekat membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk datang membantu mereka. Dan saat tiba, regu tersebut memiliki gambaran yang bagus tentang situasi dari langit. Jadi jika para pemburu iblis itu melarikan diri di darat, mereka pasti menemukan beberapa jejak. Namun, para pemburu iblis menghilang begitu saja. Namun tidak ada yang melihat mereka melarikan diri. Menurut intelijen kami, kemungkinan besar ada bagian tim dari kuil aliansi di suatu tempat di kota Major Jaquez, dan mereka harus disembunyikan di sana. Saya kira mereka sedang menunggu kita mengendurkan kewaspadaan untuk melarikan diri atau terus menyerang. Saya sudah menyiapkan jebakan yang tidak bisa dihindari, dan tidak percaya dia masih bisa melarikan diri dari saya kali ini. Saya pribadi akan membunuhnya, sebelum memberikan hatiku padamu sebagai hadiah pernikahan. Sama seperti pusat kekuatan manusia yang mengumpulkan kristal iblis, iblis suka mengambil hati pusat kekuatan manusia sebagai rampasan perang. Bagi mereka, hati manusia yang secara tidak langsung dilembabkan oleh rongga rohani adalah anugerah yang sungguh baik. Ah Bao tidak menyadari bahwa setelah dia mengatakan ini, mata Yue Ye memancarkan jejak kebencian, namun disembunyikan dengan sangat baik dan sangat cepat. Yue Ye tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena dia memahami dengan jelas bahwa ketika Ah Bao benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, bahkan Kaisar Dewa Iblis pun tidak akan bisa mengubah pikirannya. Di antara generasi iblis muda, Ah Bao tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, dia tidak sama dengan naga iblis lainnya. Kekuatannya diperoleh melalui usahanya sendiri, sedikit demi sedikit. Pada saat kelahirannya, dia tidak ada bedanya dengan bayi manusia yang lemah. Ini adalah proses yang harus dilalui oleh setiap penerus Kaisar Dewa Iblis, yang membawa garis keturunannya. Hanya dengan cara ini kekuatan mereka dapat meroket setelah menembus ke langkah ke-9, menjadi anggota yang dihormati dari generasi iblis mereka. Namun, kecemerlangan dan kedudukannya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis membuat Ah Bao rentan terhadap kelemahan yang belum dilihat sebagai titik lemah oleh orang lain. Itu adalah harga dirinya, lebih baik lagi, itu adalah keyakinan mutlaknya pada dirinya sendiri. Dan Yue Ye kebetulan tidak menyukai sifat ini. Dia tahu bahwa, meskipun Ah Bao memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah memikirkan segala sesuatunya dari sudut pandang orang lain. Bahkan saran darinya jarang sekali dipedulikan olehnya. Yue Ye tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pilihan Ah Bao tepat, karena dia juga tahu dengan jelas siapa yang merupakan bagian dari pemburu iblis. Bukankah tempat tim Long Hao Chen terpisah dari kelompok pedagang Yue Ye di dekat provinsi Jaquez? Inilah yang membuatnya semakin cemas. Namun, dia tidak bisa membujuk Ah Bao untuk pergi. Dia juga tidak punya cara untuk memperingatkan Long Hao Chen karena dia tidak tahu di mana dia berada. Tepat ketika Ah Bao membuat tekadnya untuk bertindak, Yue Ye juga membuat tekad jauh di dalam hatinya untuk melakukan semua yang dia bisa jika saatnya tiba, bahkan jika dia harus menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk membantu mereka melarikan diri. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan Chai Er. Awalnya, Yue Ye sudah menerima nasibnya. Siapa yang berani menentang pernikahan yang diputuskan oleh Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan?
Dia benar-benar tidak berani, dan tidak tega menolak. Tapi pernikahan awalnya tetap tertunda karena Long Hao Chen. Ketika Ah Bao memberitahunya berita itu dengan perasaan malu dan tidak nyaman, Yue Ye sebenarnya menyadari bahwa dia bersuka cita atas berita ini memberinya lebih banyak alasan untuk membantu Long Hao Chen. Selama dia tidak mati, mungkin dia tidak perlu menikah dengan Ah Bao. Ketika dia mencapai usia yang cukup tinggi untuk kehilangan kecantikannya, mungkin dia tidak akan tertarik padanya lagi. Bagian tim Hao Chen, kabar baik datang, penghilang pemburu iblis sudah mundur, dan sekarang, hanya satu tim yang tersisa di kota, mereka seharusnya tinggal di kastil kota Jakues. Bagaimana menurutmu, haruskah kita mencobanya? Mata Tian Qing berbinar. Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen bertanya, bukankah ini hanya gertakan? Meskipun kali ini, para iblis telah mencari selama 15 hari lagi, mereka masih pergi terlalu cepat tanpa hasil apapun. Menurutku itu tidak normal. Apa yang kamu bicarakan bukanlah hal yang mustahil, tapi mempertaruhkan nyawa adalah misi kami. Kita selalu berada dalam bahaya, namun bahaya juga identik dengan peluang. Kami sudah terlalu lama tinggal di sini, ketika kita bertindak lagi, kita harus meninggalkan tempat ini tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal. Untuk alasan ini, kami memiliki dua pilihan, pertama, pergi tanpa bertindak, atau kedua, menyerang tim penghilang pemburu iblis yang tinggal di kota sebelum pergi. Pencarian di luar seharusnya dihentikan, dan frekuensi laporan berita yang kami terima dari orang-orang kami terus meningkat. Jika Anda masih ragu, bagaimana kalau kita menunggu informasi lebih lanjut beberapa hari, sebelum akhirnya mengambil keputusan? Long Hao Chen dengan riang setuju, baiklah, mari kita lakukan apa yang dikatakan kakak Tian Qing. 3 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan berita terus berdatangan dari luar, menunjukkan segala macam kejadian. Penghilang pemburu iblis itu memang semuanya pergi, tetapi pihak iblis mengirimkan 1000 kavaleri iblis untuk membantu menjaga provinsi Jakues. Berita tersebut mengindikasikan bahwa tidak akan ada lagi penghilang pemburu iblis yang akan tinggal untuk menjaga kota. Hao Chen, kita tidak bisa terus menunggu. Menurut berita yang baru saja datang, pasukan penghilang pemburu iblis terakhir sudah berada di luar kota, dan akan segera berangkat. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Long Hao Chen masih ragu-ragu, kakak Tian Qing, kali ini kami mendapat hasil yang cukup bagus di sini. Bagaimana kalau mengambil jalan yang bisa diandalkan dan meninggalkan tempat ini sekarang? Di tempat lain, kita juga bisa menyergap penghilang pemburu iblis. Untuk beberapa alasan, dalam pikiran bawah sadarnya, dia merasakan bahaya tertentu, seolah-olah ada mata yang tidak jelas mengawasinya sepanjang waktu.